Kakak sangat tampan. Satu malam berapa harganya? Bab 66. Darlene tertawa seperti merasa berhasil. Sepasang tangan memeluk lehernya. Apakah kamu tahu kalau aku paling benci saat kamu pura-pura serius? Wanita dengan sepasang mata yang menggoda menatapnya. Hati Yos pun berdebar, menarik lengannya dengan erat. Dengan suara serak berkata padanya, jadi kamu suka aku seperti apa? Begini atau begini? Tangan pria dengan tidak terkendali menyentuh kelembutan yang ada di tangannya. Melewati punggungnya yang sensitif, mengangkat kaki berjalan ke kamar. Darlene mendengus. Tubuhnya dengan lembut bersandar di tubuhnya Yos. Wajahnya memerah, tatapannya dengan bersinar dan menatap Yos. Menyodorkan tangan menyentuh wajahnya, mendesah. Kakak sangat tampan. Satu malam, berapa harganya? Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuatnya marah. Yos langsung menekannya di dinding kamar, menggigit rahangnya dan bertanya, Darlene, apakah kamu tahu sebenarnya siapa orang yang sedang menggendongmu ini? Kalau Darlene berani mengatakan nama orang lain dari mulutnya, Yos pasti akan membuatnya menyesal. Aku tahu, kamu adalah Yos yang menyebalkan. Darlene mengatakan namanya belum selesai dan napasnya sudah dengan lantang dihirup orang. Yos tidak lagi menahan nafsunya, dengan lincah membuka mulutnya, menciumnya. Mereka berdua saling bertukar napas. Darlene semakin merasa pusing, seperti sedang melayang di udara. Tenaga di tubuhnya juga seperti ditarik olehnya. Kalau bukan karena pria memeluknya, dia mungkin sudah terjatuh ke lantai. Yos perlahan mulai tidak bisa puas hanya dengan sebuah ciuman. Bibir yang hangat, dari bibirnya perlahan menggigit sampai ke bagian lehernya, perlahan melewati tulang lehernya. Tangan besarnya mengikuti bagian kaki dan memasuki bagian sensitif. Darlene dengan tidak tahan mendengus. Sepasang tangan menarik rambut pendeknya, seperti ingin mendorongnya, namun tanpa sadar malah membuat mereka semakin dekat. Akal sehat Yos sudah hilang karena suara dengusan Darlene. Tatapannya menjadi merah. Dengan kasar, mengoyak baju yang ada di tubuh Darlene. Krek! Terdengar suara baju di tubuh Darlene pun dikoyak, terjatuh di lantai. Yos memeluk Darlene dan berjalan ke arah ranjang. Menaruhnya di dalam selimut yang lembut, sekujur tubuh juga ingin menekannya. Darlene dengan pasif menerima Yos yang membara, seperti kelinci kecil yang sama sekali tidak memiliki daya tahan. Semalaman dibolak-balik olehnya, yang paling kejam adalah pria sepertinya semakin bersemangat, menyuruhnya melakukan beberapa gerakan yang memalukan. Tidak peduli bagaimana Darlene memohon, pria itu terus menyiksanya, hingga malam pun menjadi pagi, barulah selesai. Yos melihat Darlene yang sudah tertidur, tersenyum. Lengannya disodorkan dan menariknya ke dalam pelukan, mengikutinya menutup mata. Akibat dari mabuk adalah sakit kepala yang dahsyat. Seperti yang Darlene rasakan saat ini, kepalanya seperti akan meledak. Dia membuka mata dengan kabur melihat keadaan sekitar, mengedipkan mata. Dia belum benar-benar fokus. Tapi sebuah rasa yang tidak asing terasa. Kenapa dia merasa pernah datang ke tempat ini? Darlene menggerakkan tubuh, begitu sakit sampai dia langsung menarik napas. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia memiliki rasa seperti ditabrak mobil? Terutama bagian bawah tubuhnya sangat pegal dan sakit. Segera dia sepertinya tersadar apa yang sudah dia lalui, langsung menjerit. Hanya saja sebuah jeritan itu belum menembus tenggorokan.
Suara malas dan rendah pria di sampingnya pun menghentikannya. "Jerit apaan sih?" Darlin membuka mulut, menyodorkan tangan menunjuk pria di sampingnya dengan tersendak berkata, "Yos, kenapa kamu ada di ranjangku?" Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang dia alami semalam? Kenapa pria ini ada di ranjangnya? Di mana Verlina? Dia seharusnya tidak akan menyerahkan dirinya pada Yos. Bagaimana ini? Kepalanya sudah hampir meledak. "Darlin, lihatlah dengan jelas. Di mana ini?" Yos dengan nada yang tenang dan tidak senang berkata. Sudah melihat jelas, Darlin dengan hati-hati melihat keadaan di sekitar. Pantasan saja dia merasa sangat tidak asing. Ini adalah kamar yang sudah dia tinggali selama 3 tahun lebih. Tapi, kenapa aku ada di sini? Kamu, aku... Darlin, apakah kamu memiliki penyakit lupa ingatan? Semalam kamu mabuk, menggangguku sampai pagi. Darlin kesal. Jelas-jelas dialah yang rugi. Kenapa membuat seperti dirinya yang begitu tersiksa? Hanya melihat gaunnya yang dikoyak di lantai dan baju dalaman yang dibuang di lantai. Kata tidak percaya, bagaimanapun tidak bisa dikatakan. Darlin mulai berpikir, apakah setelah mabuk dia benar-benar menggila? Tapi dia benar-benar sudah mabuk. Bukankah Verlina sudah mengatakan tidak akan membiarkannya mabuk? Sekarang harus bagaimana? Ucapan Yos itu hanya untuk mengetes Darlin. Dia benar-benar sudah melupakan semua yang terjadi semalam. Sekarang sudah tahu kan apa yang kamu lakukan? Darlin menatap ke arah pria yang sangat tampan itu, menarik selimut ke depan dadanya. Dengan wajah mengalah, merasa kejadian semalam sepertinya bukan begitu. Tapi dia juga tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Dia tidak seharusnya mabuk. Asalkan dia mabuk, keesokan harinya dia pasti tidak akan ingat dengan apa yang terjadi semalam. Apa yang aku lakukan? Kamu juga tidak rugi kan? Lagian juga termasuk satu syarat. Tatapan Yos terlihat bersinar dan berkata, "Tidak mungkin semalam kamu sendiri yang berinisiatif, tidak ingin melepaskanku." Melihat ekspresi Darlin yang semakin penasaran, berhenti sejenak, Yos pun berkata lagi, "Dan juga melakukan apa padamu?" Darlin tidak tahu kalau ekspresinya begitu tegang. "Mengatakan padaku kalau kamu melahirkan anakku." Yos dengan sengaja mengubah ucapan yang dia katakan semalam. "Tidak mungkin." Wajah Darlin menjadi pucat dan dengan suara keras membantah. Yos melihat wanita yang reaksinya berlebihan itu pun dengan curiga berkata, "Darlin, kamu begitu tegang? Jangan-jangan kamu benar-benar melahirkan seorang anak, iya?" "Yos, kamu jangan memfitnahku. Ingin melahirkan anak, kamu lahirkan saja sendiri. Lagian kamu akan segera bertunangan dengan Jen." Darlin berkata sampai akhir pun tidak menyadari, nadanya seperti terdengar begitu cemburu. Bisa dipastikan kalau Yos sengaja menjahilinya. Jadi dia pasti tidak mengatakannya. Lain kali dia tidak boleh mabuk lagi. Kalau Yos benar-benar mengetahui sesuatu, Darlin bahkan ingin mati. Darlin tidak sadar kalau dia menarik terlalu banyak selimut. Di tubuh Yos pun hanya tersisa sedikit. Setelah dia sadar, matanya hampir keluar. Walaupun sudah bukan pertama kalinya melihat tubuh Yos, tapi setiap kali melihat saat menyerang akan menjadi sangat besar. Memiliki tubuh yang bagus, sangat hebat ya. Bukankah hanya memiliki 8 otot?
Bukankah hanya garis ikan duyung? Bukankah hanya pinggang yang kecil? Bukankah hanya kaki panjang? Yos, kamu benar-benar suka telanjang ya? Darlin menjerit keras. Gawat, matanya akan bisulan.